Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabilatul Figriyah, NIM F1C2 19022, akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Kriptografi Simetris menggunakan algoritma Vigener-Cipher. Kriptografi merupakan seni dan ilmu untuk memproteksi pengiriman data dengan mengubahnya menjadi kode tertentu dan hanya ditujukan untuk orang yang hanya memiliki sebuah kunci untuk mengubah kode itu kembali yang berfungsi dalam menjaga kerahasiaan data ataupun pesan. Nah, dalam kriptografi, data atau pesan yang dikirimkan melalui jaringan akan disamarkan sedemikian rupa sehingga seandainya data tersebut bisa diperoleh dan dibaca oleh orang lain, maka pihak yang tidak berhak atau berwenang tersebut tidak akan bisa mengerti arti dari data tersebut. Kemudian kita masuk ke Vigener-Cipher. Vigener-Cipher adalah metode mengenkripsi teks alfabet dengan menggunakan serangkaian sesar cipher yang berbeda berdasarkan huruf dari data kunci dan merupakan bentuk substitusi polialfabetik yang sederhana. Karakter yang digunakan dalam Vigener-Cipher yaitu A, B, C hingga Z dan dikonfirmasi ke dalam angka 0, 1, 2 hingga 25. Maksudnya adalah angka A itu dinotasikan dengan maksudnya huruf A dinotasikan dengan angka 0, huruf B dinotasikan dengan angka 1, C 2 hingga huruf Z itu dinotasikan dengan angka 25. Nah, proses enkripsi ini dilakukan dengan menulis kunci berulang kali sesuai dengan panjang karakter yang panjang karakter pada pesan. Selanjutnya, kita melihat model dari matematika, enkripsi dan enkripsi dan deskripsi pada algoritma Vigener-Cipher. Itu bisa dilihat model matematikanya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk hasil pembahasan, ini jurnal ini pertama itu menggunakan sebuah aplikasi. Nah, aplikasinya bisa dilihat hasil dari enkripsi menggunakan aplikasi online, yaitu bisa dilihat ada plain text-nya. Plain text-nya adalah Magister Teknologi Informasi, kemudian keywords. Nah, cara menulis keyword ini adalah ingat keywords-nya adalah kripto. Tulisan keywords-nya adalah kripto. Nah, untuk menentukan spasinya, maka bisa dilihat pada banyak huruf di plain text-nya. Misalnya di plain text-nya huruf pertama, kata pertamanya adalah magister, dan itu sebanyak 8 huruf. Maka untuk keyword-nya adalah kripto, terus KR. Kemudian begitu juga untuk selanjutnya adalah ada kata teknologi, itu sebanyak 9 huruf. Maka kita tinggal melanjutkan dari kripto KR berarti IPTO. Nah, karena keyword pada aplikasi online ini, setelah kata kripto pertama, untuk kata setelahnya itu, K-nya itu double, K-nya 2. Jadi IPTO, K, 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 kemudian kripto. Begitu juga untuk informasi. Nah, kemudian setelah didapatkan keyword-nya dan plain text-nya, kemudian kita notasikan masing-masing huruf masing-masing per huruf dari plain text dan keyword ini ke dalam bentuk angka, melihatnya itu pada tabel kode hurufnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya huruf A itu dinotasikan dengan 0, kemudian B1, C2, hingga seterusnya hingga Z25. Dan pada huruf M itu notasi angkanya 12, kemudian A 0, lalu G itu 6, selanjutnya juga keyword juga berlaku, K itu notasi angkanya 10, kemudian R 17, seterusnya. Setelah dinotasikan dengan angka, kemudian kita jumlahkan, jumlah numerik dijumlahkan. Kata pertama, huruf pertama dari plain text dan keyword itu masing-masing dijumlahkan. Misalnya pertama itu kan sama
kata pertama pada plain text-nya adalah M, dan itu dinotasikan dengan 12. Dan kata pertama pada keyword adalah K, dan itu sama dengan 10. Jadi, M ditambah K berarti 12 ditambah 10 sama dengan 22. Begitu juga untuk huruf setelahnya. Setelah dijumlahkan numeriknya, didapatkan hasil penjumlahannya itu, kemudian kita kembali lagi ke tabel kode tadi. Nah, pada tabel kode itu kita dapatkan pada penjumlahannya kan dapat 22. Maka kita lihat di tabel kode itu huruf mana yang angkanya itu adalah 22 dan didapatkanlah huruf W. Begitu juga untuk kata selanjutnya, jumlah numerik selanjutnya kan ada 17. Nah, jadi kita lihat pada tabel kode itu huruf mana yang nilainya jumlahnya itu adalah 17 dan itu adalah R. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah didapatkan huruf dari numeriknya, maka setelah itu kita sudah bisa mendapatkan huruf dari ciphertext-nya. Bagaimana bentuk dari ciphertext-nya. Selanjutnya, kemudian untuk proses deskripsinya, nah proses deskripsi ini sama dengan proses enkripsi tadi. Nah, plain text-nya kan sudah kita dapat tadi. Plain text-nya bisa dilihat WRO sampai W, kemudian keyword-nya juga, menuliskan keyword juga sama, untuk menentukan spasi kripto itu disesuaikan dengan banyaknya huruf dari plain text-nya. Kemudian nilai numerik huruf kita jabarkan lagi, huruf W itu notasi di tabel kode huruf itu notasinya berapa. W itu kan 22, kemudian R 17. Nah, keyword juga sama seperti tadi. K itu notasi hurufnya 10, R 17, dan seterusnya. Nah, setelah di nilai numerik ini sudah dinotasikan dengan angka, lalu kita kurangkan plain text dan keyword-nya. Berarti W itu 22, kemudian dikurangkan dengan keyword yaitu kata pertamanya K, berarti 22 dikurang 10 berarti 12. Begitu juga seterusnya, huruf kedua dari plain text-nya R. Huruf kedua dari keyword juga R, berarti 17 dikurang 17, 0 gitu. Nah, setelah didapatkan pengurangan numeriknya, kemudian kita kembali lagi ke tabel kode huruf tadi. Berarti kita jabarkan lagi apa jumlah pengurangannya itu, misalnya pertamanya 12, kata pertamanya angka pertamanya 12, maka kita cari di tabel kode huruf ini huruf mana yang notasi angkanya itu adalah 12, yaitu pada huruf M. Begitu juga seterusnya. Setelah itu, setelah didapatkan masing-masing hurufnya, kemudian kita satukan hingga didapatlah plain text-nya, yaitu Magister Teknologi Informasi. Selanjutnya, jika ini dengan menggunakan aplikasi, nah kemudian jurnal ini juga melakukan dengan cara manual, yaitu pertama ini adalah kita lihat dulu, ini adalah konversi huruf menjadi angka atau tabel kode huruf tadi yang saya bilang. A itu notasi angkanya 0, B itu 1, C 2 hingga Z itu 25. Maka selanjutnya, jika dengan cara manual bagaimana? Caranya juga sama. Untuk proses enkripsi menggunakan rumus P-Jenner-Chipper ini, rumusnya adalah untuk mencari ciphertext-nya, yaitu plain text ditambah keyword, kemudian modulo 26. Maka sebagai contoh, sama Magister Teknologi. Kemudian kita konversi ke dalam angka. M itu tadi di tabel tadi, M itu nilainya 22. 12, kemudian A 0, G 6. Begitu sampai huruf teknologi. Kemudian kuncinya. Nah, untuk manual itu nilai kripto untuk keywordnya setelah kata kripto pertama, kripto kedua K-nya tidak double tapi biasa. Kripto, kemudian setelah didapatkan kunci keywords-nya,
kita konversi lagi ke dalam tabel kode huruf tadi. K itu angkanya berapa? K 10, R 17, kemudian I 8. Kemudian setelah kita jabarkan, lalu kita gunakan rumus enkripsi, yaitu plain text ditambah keywords modulo 26. Lalu berarti kita tambahkan plain text ditambah keyword adalah 12, kemudian tambah 10, berarti 22. Kemudian setelah dijumlahkan, maka kita lihat juga pada tabel kode huruf, angka huruf berapa yang 22 berarti huruf W. Maka kita dapat ciphertext pertama W, kemudian huruf yang kedua 17, angkanya 17, kita lihat huruf yang berangka 17 itu adalah R, begitu juga seterusnya, hingga didapatkanlah ciphertextnya, bisa dilihat W, R, O, hingga B, hingga M, hingga W, V, B. Kemudian setelah didapatkan ciphertextnya melalui proses enkripsi, selanjutnya kita lakukan proses deskripsi. Nah, untuk pada Pijana Chipper ini rumusnya 2, yaitu jika CI dikurang KI-nya itu bernilai positif, maka rumusnya adalah CI dikurang KI modulo 26. Namun, jika CI dikurang KI-nya adalah negatif, maka rumusnya adalah CI dikurang KI ditambah 26 modulo 26. Nah, sebagai contoh, tadi setelah kita dapatkan ciphertextnya, kemudian kita jabarkan di tabel kode huruf tadi. W itu angkanya berapa, W angkanya 22, R angkanya 17, dan seterusnya. Kemudian kata kuncinya juga sama, kripto itu menentukan spasinya itu disesuaikan dengan banyaknya huruf di ciphertextnya. Setelah itu kita jabarkan, kita konversikan juga melalui tabel kode huruf. K itu notasi angkanya berapa, yaitu 10, R itu 17, dan seterusnya. Setelah itu kita gunakan rumus dari proses deskripsi ini, yaitu CI dikurang KI, berarti W dikurang K, berarti 22 dikurang 10, 12. Kemudian kita lihat di tabel kode huruf, angka 12 itu hurufnya berapa? Angka 12 itu hurufnya M, begitu juga seterusnya. Nah, pada kata ketiga yaitu O dan I itu 14 dikurang 8. Nah, itu kan 14 dikurang 8 positif, yang negatif kita cari. Nah, pada kata keempat yaitu X dikurang P. X dikurang juga positif. Nah, pada kata kelima yaitu L dikurang T itu kan 11 dikurang 19. Nah, itu kan hasilnya negatif, maka kita tambahkan dengan 26. Nah, setelah ditambahkan 26 baru kita konversikan ke tabel kode huruf ini, yaitu kan 11 dikurang 19 yaitu 8. Maka kita lihat angka 8-nya apa di tabel kode huruf, yaitu I. Maka dapatkanlah plain text-nya I gitu. Begitu juga seterusnya. Setelah didapatkan plain text-nya, yaitu katanya ya adalah Magister Teknologi. Kemudian di bawahnya lagi, nah pada gambar ke-13 ini, oke. Nah, perbedaan antara aplikasi yang dikembangkan dengan aplikasi online berada pada perulangan kata kunci. Seperti yang saya sebutkan, jika menggunakan aplikasi, itu kata kedua kriptonya, K-nya itu ada 2. Kripto, kemudian setelah kata pertama kripto, kata kedua kripto itu K-nya ada 2 double. Namun jika dengan cara manual itu tulisan kriptonya biasa saja, setelah kata pertama, kata kedua, dan kata selanjutnya itu tulisannya biasa saja kriptonya. K-nya tetap 1. Kemudian kita masuk ke kesimpulan.
Nah, kesimpulannya, dari hasil uji coba menggunakan aplikasi yang dikembangkan dan aplikasi online yang sudah ada, dapat diketahui bahwa aplikasi ini menghasilkan pengembangan memiliki kesesuaian dengan hasil tes manual menggunakan tabel P-Generkeeper. Sedangkan pada aplikasi online ditemukan ketidaksesuaian pada perulangan kata kunci dan ciperteksnya. Maksudnya adalah jika dengan menggunakan aplikasi online, ini hasil dari ciperteks dan ciperteks dengan menggunakan manual itu sama. Namun jika pada keywords-nya itu berbeda karena perbedaan dari kata kripto tadi. Mungkin inilah pembahasan mengenai jurnal ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.